Ya, kembali lagi dengan Caki Salakai Cornelia channel. Dan kali ini kita akan membahas mengenai logika alat Tritunggal dari sudut pandang sains. Tetapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa pemirsa like, subscribe, komen, dan juga share. Dan pertanyaan pertama saya langsung berikan waktu kepada Pak Ari. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Sebelum saya memberikan pertanyaan, mungkin saya uraikan sedikit tentang alat Tritunggal ya. Dalam ajaran agama Kristen mempercayai alat Tritunggal, sedangkan dalam ajaran Islam tidak mempercayai alat Tritunggal. Ini menjadi suatu pertentangan dari kedua agama tersebut. Dan pertanyaan saya adalah, apakah ajaran agama tidak harus berpatokan pada sains, atau ada kaitannya dengan sains dan tidak bisa dilepas pisahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera kepada segenap pemirsa Caki Salakai SMTK Cornelia dimanapun Anda berada. Ya, sehat-sehat walafiat saja ya. Ya, itu doa dan harapan kita ya, kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, kita senantiasa sehat. Baik, ini terkait dengan judul tadi ya. Ini alat Tritunggal, logika alat Tritunggal dari sudut pandang sains ya. Kemudian kalau saya membagi pertanyaan Pak Ari itu ada dua bagian. Yang pertama sebenarnya suatu gambaran mengenai situasi saat ini, di mana ada pertentangan pendapat mengenai alat Tritunggal. Tetapi bukan hanya antara Kristen dengan Islam ya, memang yang paling banyak itu, tapi juga saksi Yehova dengan Kristen ya kan, kemudian ateis dengan Kristen ya. Lalu satu keadaan atau saya bilang fenomena dogmatis akhir-akhir ini, misalnya ya kita tahu ya, saya sebutkan saja itu di GBI itu ada salah satu pendeta yang harus mengundurkan diri dari jabatan kependetaannya itu, Pak siapa? Yesua Telo ya. Ya. Karena dinilai oleh Sinode GBI bahwa ajaran beliau itu sebenarnya ajaran Sabellianisme ya. Sabellianisme, monarkianisme ya, yang sebetulnya muncul oleh Sabellius, dibawakan oleh Sabellius sekitar tahun 230-an sesudah Masehi. Jadi masa-masa awal gereja sebetulnya. Nah, di sisi lain ada juga paham triteisme ya. Jadi dituduh sebetulnya lebih merupakan suatu tuduhan bahwa Kristen menyembah tiga Allah, triteisme ya. Nah, itulah sebabnya baik sebagai orang percaya, dalam hal ini orang Kristen yang memang mengimani dan mengamini doktrin Allah Tritunggal sebagai bagian yang tak terpisahkan sebetulnya ya kan, dalam keseluruhan pengakuan imannya dalam hal ini, kaitan doktrin itu sendiri dengan Alkitab. Jadi tidak bisa dilepas pisahkan, maka sudah merupakan suatu kewajiban orang Kristen dimanapun berada untuk semacam apa ya, mempertanggungjawabkan imannya itu. Jadi bisa mulai dari satu pemahaman. Memang ini satu doktrin yang kalau mau dibilang ini cukup sulit, bukan cukup lagi, tapi sangat sulit. Sehingga sulit pula untuk mengharapkan
orang Kristen yang tergolong awam dalam hal ini dari sisi teologi, ya awam teologi, untuk bisa memberikan penjelasan, ya kebanyakan ya para teolog atau para pendeta, dan juga saya kira di kalangan lain ya di luar umat Kristen juga tidak semua orang bisa memberikan satu tanggapan yang rasional, ya kebanyakan itu kita lihat ya saling semacam menghujat, ya sampai-sampai ada yang mengatakan juga bahwa orang Kristen itu, agama Kristen itu agama filsafat misalnya, karena apa? Menurut pemahaman itu bahwa ya akibat dalam kaitan dengan itu doktrin Allah Tritunggal itu yang dibilang bahwa itu sebenarnya rumusan filosofis. Jadi bukan, akhirnya agama Kristen bukan agama wahyu, tetapi agama rasio manusia, ya filsafat, ya seperti itu. Oke, itu deskripsi sebetulnya mengenai situasi saat ini, situasi pertentangan dogmatis, ya. Kemudian masuk kepada bagian kedua, yaitu pertanyaan, apakah boleh, saya katakan ini, apakah boleh ya sesuatu yang sifatnya agamis atau imannya atau yang dogmatis ya dalam konteks keagamaan itu dikaji dengan prinsip-prinsip sains, ya kan? Ataukah tidak boleh? Mengenai hal ini saya katakan boleh saja, bahkan harus. Saya katakan harus. Jadi rasio manusia itu harus memainkan peranan. Ya. Saya berpendapat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia dengan rasio, lengkap dengan rasio, otak dan pemikiran dan juga perasaan. Ya. Pertanyaan logisnya adalah, apakah Tuhan membebani manusia dengan persoalan yang melebihi atau melampaui akal sehatnya yang tadi dikaruniakan itu, ya kan? Apakah Tuhan memaksakan orang untuk berpikir atau berusaha memahami sesuatu melampaui kapasitasnya? Ya, saya kira tidak. Manusia harus berpikir sesuatu yang masuk akal. Kalaupun dia katakan bahwa itu melampaui akal, maka masuk akal bahwa itu melampaui akal. Kan begitu. Dekat dengan semboyan yang sudah pernah saya sampaikan dan ini sudah lazim. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Sebetulnya dia mau katakan bahwa kita menyadari realitas kita, ya, atau saya katakan kenyataan eksistensial kita ini itu karena pikiran. Jadi bayangkan orang mati, kan kita bisa berkesimpulan bahwa dia tidak mungkin berpikir, ya kan? Artinya pemikirannya sudah stop. Dia sudah berhenti berpikir. Bagaimana dia tahu bahwa dia ada? Contoh yang mendekati itu misalnya orang tidur. Apakah dia masih tahu bahwa dia ada? Bahkan dia tidak tahu dia bernafas. Iya kan? Lalu apakah manusia itu mau selalu berpikir terus-menerus sampai pikir nafasnya, detak jantungnya, kerja paru-parunya, peredaran darahnya? Akan tetapi harus pemikiran itu aktif baru dia sadar atau menyatakan eksistensinya, bahkan menyatakan, ya. Lalu di sisi lain filsuf empirisme misalnya David Hume dan kawan-kawan bisa tergolong juga Immanuel Kant yang memang sebetulnya dia mencoba
memperdamaikan rasionalisme dan empirisme, tapi pada sisi tertentu kita bisa golongkan dia sebagai filsuf empirisme. Katakanlah begini, mereka menyebutkan bahwa aku merasa, aku mencerap, aku melihat, aku mendengar, maka aku ada. Artinya mereka menekankan soal sensasi, yaitu berfungsinya panca indera. Kita tidak bisa merasakan panasnya api kalau kita tidak merasakan, ya. Jadi ini kita harus bisa merasakan dulu, meraba, ya. Kita tidak bisa ini kalau tidak melihat, ya kan? Jadi seperti itu. Kita tidak bisa tahu juga, pengetahuan kita boleh dikatakan tidak sempurna kalau tidak mendengar. Jadi semacam perlawanan, tetapi empirisme menegaskan bahwa adanya kesadaran eksistensi kita itu dengan adanya berfungsi atau berfungsinya alat-alat perseptual kita, ya. Jadi ini kapasitas manusia, human capacities. Apakah kita dituntut oleh Tuhan untuk melampaui kapasitas itu? Tidak. Ya kan? Itulah sebabnya saya sampaikan lagi, Einstein menyatakan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang. Mungkin orang bisa memilih lebih baik saya pincang ketimbang buta. Karena kalau masih bisa melihat, sekalipun pincang, ya mungkin masih lebih leluasa. Tapi sekalipun tidak pincang tetapi buta, saya pikir tidak terlalu leluasa manusia itu. Jadi sebetulnya agama itu sangat membutuhkan sains, ya. Terkait dengan kebenaran agama itu sangat membutuhkan sains. Maka Alfred North Whitehead, filsuf proses atau filsuf organisme itu, dia mengingatkan bahwa kita tidak bisa melepaskan agama dari sains, sains dari agama. Merupakan tanggung jawab generasi saat ini untuk memutuskan bagaimana hubungan keduanya. Dengan kata lain, agama pun harus bisa menggunakan prinsip-prinsip penalaran sains. Di sisi lain, sains sendiri pun harus bisa menerima data dari agama. Ya. Jadi memang bahkan ada mengatakan, dan itu sudah lazim, bahwa sebetulnya menyangkut objek agama, objek kepercayaan itu, orang tuh harus percaya dulu, mengimani dulu, baru bisa mengetahui. Ya kan? Akan tetapi kita sebetulnya harus ingat pula bahwa selain itu, orang dapat mengetahui dulu, memahami dulu, baru mengimani atau mempercayai. Ya. Dan itu misalnya kalau kita ke Alkitab sebagai contoh, itu misalnya Thomas, pada waktu Yesus bangkit, murid-murid yang lain menyampaikan kepada dia, kan dia sama sekali tidak percaya. Dia bilang dia harus melihat dulu, mencucukkan jarinya itu di lambung, bekas lambung, di tangan yang paku, bekas paku itu, baru dia percaya, ya kan? Dan Yesus tidak menolak itu. Malah ketika dia berjumpa dengan Yesus, atau Yesus berjumpa dengan dia, Yesus katakan, ya ini, mari kok kau cucukkan jarimu, atau raba ini, supaya jangan sampai kau tidak percaya lagi, ya kan? Tetapi ini sebenarnya prinsip rasionalisme yang dikemukakan oleh Thomas. Dan sains begitu, harus pembuktian dulu secara rasional, bahkan secara empiris, baru bisa dipercaya. Di sisi lain juga, Yesus sendiri berkata bahwa dalam perumpamannya, ya, atau ya makna kias, ya,
bahwa kalau orang mau berperang, sebaiknya dia menghitung dulu kekuatannya. Dia mampu tidak? Berapa banyak prajuritnya? Baru dia putuskan perang ataukah tidak. Iya kan? Jadi apa yang dimaksudkan Yesus dengan kiasan itu? Adalah bahwa orang harus menggunakan rasionya. Bahkan menggunakan rasionya. Pertimbangkan matang-matang dulu baru mempercayai sesuatu. Kemudian begini, Alfred North Whitehead ini kita sudah masuk sebenarnya masuk pada soal metodologi ya. Kita berbicara metodologi, saya mau kemukakan juga metode yang digunakan oleh Alfred North Whitehead ya. Jadi apa itu? Generalisasi deskriptif. Jadi sebetulnya berangkat dari keadaan atau kenyataan seumum-umumnya, toh, naik ke suatu keadaan yang khusus, lalu kemudian turun kembali kepada keadaan yang seumum-umumnya. Agar supaya apa? Terjadi verifikasi. Iya kan? Katakanlah kita baca Alkitab, itu ground kita, dasar kita. Kita mengolah dia, mengabstrahir, mencabut itu, mengangkat itu ke tingkat semacam teori, ya, abstraksi. Kita mengolah itu misalnya menjadi sebuah teori, maka harus dikembalikan kepada Alkitab, sesuai atau tidak. Teori itu benar apabila diperhadapkan dengan fakta, kenyataan faktual, realitas faktual. Kan begitu. Kalau tidak, sebuah teori itu harus diragukan. Kemudian, sebetulnya dalam kaitan ini prinsip proses ya, itu Albert North Whitehead mengemukakan satu resfera, ya, resfera, yaitu satu kenyataan atau realitas terdalam, ya, final. Ya, segala sesuatu yang ada ini adalah entitas aktual atau kejadian aktual yang disebut actual occasion, ya, atau tersusun dari entitas aktual, ya, actual occasion tadi. Dan kata lain, tidak ada sesuatu yang bukan entitas aktual. Ya, maka dia katakan Tuhan pun termasuk entitas aktual. Maksudnya apa? Dia konsisten. Bahkan objek ya di dalam agama atau subjek di dalam agama, bahkan agama itu sendiri harus ya tunduk atau harus menyesuaikan diri untuk diperiksa dengan prinsip-prinsip verifikasi ilmiah. Mau Tuhankah? Mau gedung ibadatkah? Mau imamkah? Mau pendetakah? Siapa saja. Namanya entitas aktual harus dapat diperiksa, diverifikasi dengan prinsip-prinsip ya, verifikasi ilmiah. Jadi sains harus berlaku. Sebab kalau tidak, sebagaimana saya sudah sampaikan pada video-video sebelumnya, terkhusus sains logika ya, maka percuma. Kenapa? Kembali, kita harus memahami Allah sesuai dengan kapasitas kita. Mungkin nabi-nabi bisa langsung menerima wahyu, tetapi manusia pada umumnya bukan penerima wahyu, dalam arti tidak ada dalam satu hubungan penyataan khusus, sehingga manusia pada umumnya harus menggunakan dia punya rasio, logikanya yang kuat harus, dan itu memang prinsip sains harus berlaku. Jadi saya pikir dari sisi metodologi memang demikian. Kemudian kita masuk pada spesifikasi ya, lebih khusus
kita mau gunakan sains apa untuk menalarkan doktrin Allah Tritunggal ini. Jadi di sini ya sistematikanya itu kita mulai dengan sains eksakta, ya semacam suatu permainan logika dan matematika. Yang kedua fisika, ya khususnya fisika kuantum. Lalu kemudian sains sosial itu lebih pada psikologis, jadi psikososiologis sebenarnya. Jadi kita masuk pada sains eksakta. Ini pertama adalah matematika. Ini sebetulnya sederhana, dan mengenai sains-sains ini saya mau sampaikan ya. Kita memang tidak pada posisi para bapak gereja. Maksud saya, kita ini kan bukan perumus yang handal ya, sampai bisa menghasilkan sesuatu yang begitu rumit, tetapi dialami dalam kenyataan hidup secara khusus orang Kristen, Allah Tritunggal ini. Sehingga kita sama sekali tidak punya kompetensi untuk hal itu. Akan tetapi sebagai orang yang berpikir rasional harus ya taat juga pada asas-asas, dan mereka sebenarnya taat asas saintifik kok. Iya kan? Nanti di belakang kita akan katakan hal itu, doktrin Tritunggal ini ya. Nanti tolong ingatkan saya. Oke. Bahwa mereka sebenarnya mengemukakan sesuatu yang sangat saintifik ya, mengenai satu fakta alam semesta, sebenarnya itu sangat saintifik ya, seperti itu. Jadi matematika ini sebetulnya untuk angka-angka atau apa ya, angka ya, number. Jadi saya tanya, ini kita berbicara tentang, jadi kita punya nalar terkait Allah Tritunggal ya. Saya tanya dulu. Ini 3, ini ada berapa? 1. Iya kan? Satu ini kalau diuraikan, misalnya kita gunakan tambah, maka berapa tambah berapa sama dengan 3 yang satu ini. 1 tambah 1 tambah 1. Ya bisa. 1 tambah 1 tambah 1. Kemungkinan lain? 1 tambah 2. Ya kan? Kemungkinan lain? 2 tambah 1. Ya kan? Jadi kembali lagi, ini berapa? 3. Angka 3 kan? Ya. 3 ini ada berapa? 1. Ketika diuraikan menjadi angka 1 sebanyak 3 kali. Iya kan? Iya. Menjadi angka 1. Kalau kita pakai 111, maka ada ini. Ya. Ini 1, 3 ini, yang 1 ini ternyata mengandung atau terkandung di dalamnya 111. Iya kan? Jadi ini kalau kita sebut ya, yang ini kita katakan eksistensi dasar. Orang sering bilang substansi, atau tadi kita bilang entitas aktual itu. Allah Bapa, Allah Anak atau Putra, dan Roh Kudus. Ya, keesaannya dari siapa? Dia satu substansi.
Ya, dia cuma satu. Ya kan? Atau dia adalah satu entitas, merupakan satu entitas. Entitas aktual, sama-sama entitas aktual. Tetapi yang satu adalah Bapa, yang satu adalah Anak, dan yang satu adalah Roh Kudus. Jadi substansi dan esensi. Kalau substansi adalah sesuatu yang padanya sesuatu yang lain berdiri atau bergantung. Sedangkan esensi adalah hakikat terdalam atau situasi terdalam eksistensi sesuatu pada sesuatu itu. Ya. Jadi dikatakan begini. Dia adalah A dan bukan B. Dia A saja, bukan B. Nah, itu dalam pengertian esensi. Jadi tiga ini ada satu ini ada tiga. Ada tiga. Ya. Dia seperti itu. Itu dari sisi matematika. Ini amat sangat sederhana dan itu bisa berlaku juga untuk anak lain. Tetapi ini sebagai satu gambaran saja bahwa realitas matematika pun ya bisa menunjukkan ya atau semacam satu gambaran yang sama atau kabur mengenai realitas Allah Tritunggal. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, yaitu realitas fisika, ya. Secara khusus fisika kuantum. Jadi ini kita berbicara tentang teori atom dan bukan hanya teori, tetapi ini sebenarnya satu fakta empiris. Ini melalui satu uji coba ya secara eksakt, secara empiris. Jadi memang atom ini atau eksistensi atom ini memang tidak bisa dibantah ya keberadaannya. Kita tahu bahwa Demokritos itu tercatat sebagai filsuf pertama yang membicarakan atom. Tetapi pada saat dia mencetuskan konsep ini, ya atom itu kan A tidak tome dapat dibagi. Jadi sebetulnya atom itu kan berarti tidak dapat dibagi. Jadi sejak saat itu orang berpikir tentang atom sebagai satu entitas yang tunggal menunggal, tidak bisa dibagi lagi sebenarnya. Jadi dia semacam satu bola pejal ya padat yang memang antero begitu, tidak ada semacam apa di dalam ya gitu. Nanti dalam perkembangan ya ilmu pengetahuan masuk abad 19 sampai secara khusus abad ke-20 ya dengan adanya Einstein, kemudian Rutherford, kemudian Dalton, Max Planck ya, mereka ini berbicara tentang atom ya, bahkan ya, mereka masing-masing dengan dia punya rumus ya, rumus fisika atom. Nah, tetapi secara keseluruhan itu disimpulkan, dan kesimpulan itu selain mereka berpikir tetapi juga melakukan memang uji coba langsung terhadap atom itu sendiri ya. Jadi kita tahu bahwa atom bukan lagi satu benda yang persegi ya seperti yang dipahami oleh Demokritos kan di zamannya sampai sebelum abad 19 dan 20 ya, kan dipahami atom itu kan dia seperti apa ya, dia persegi begini. Persegi lah, ya kan? Nah, tetapi sejak itu para ilmuwan tadi itu dilakukan penelitian empiris ya, secara mendalam memang, dan diketahui bahwa atom itu ternyata ya sebuah atom itu memiliki inti ya, inti atom yang disebut nukleus ya. Bagian luar ini katakan kita garis begini, ini elektron. Ini elektron bermuatan apa? Negatif ya. Oke. Lalu pada inti ini kita taruh hitam ya. Ini
proton. Bermuatan positif. Kemudian kita taruh ini dia kosong di tengah ini, neutron, ya, tidak bermuatan, ya kan? Ya. Oke. Atom adalah unsur dasar alam semesta. Dengan kata lain, atom adalah penyusun dari segala sesuatu. Ya. Spidol punya atom. Kalau diurai terdiri dari atom-atom, dan setiap atom pasti ada elektron yang bergerak berputar yang sangat tinggi, proton pun bergerak relatif, kemudian neutron. Harus terdiri dari 3 anasir atau 3 itu unsur tadi, ya kan? Oke. Penghapus sama, ya. Bahkan Alkitab, ya, sebagai sebuah buku yang terdiri dari kertas-kertas, bahkan tulisan-tulisannya itu punya unsur atom, tersusun dari atom-atom itu, ya. Oke. Meja sama, ballpoint sama, ya, kelereng sama, ya. Kita tidak mungkin menyangkali hal ini. Kenapa? Karena fisika bukan pembohong. Fisika kalau A ya A saja, B ya B saja, satu ya satu saja. Artinya fisika apa adanya itu sudah. Ya memang secara umum ilmu eksakta, ya. Ini bukan sesuatu yang ada ketidakpastian, iya, tapi pasti, ya. Dan ini empiris. Kecuali atom itu sesuatu yang kita hayalkan saja. Tidak. Memang ini fakta fisika. Ini persoalan sains, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa atom adalah unsur penyusun alam semesta. Dan setiap atom memiliki, dengan kata lain, elektron, proton, neutron adalah unsur-unsur pembentuk alam semesta. Ya? Sebuah atom atau satu atom, misalnya katakanlah ini atom, ada berapa ini? Satu. Ternyata berdasarkan itu penjelasan tadi menyatakan bahwa apa? Atom itu tidak satu dalam pengertian ketat, iya kan? Ternyata ada terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Saya pernah membaca satu artikel. Sebenarnya ada unsur lain lagi. Ada lagi. Di kedalaman itu nukleus itu, inti atom itu. Jadi sebetulnya lebih, ya. Jadi kita bilang bisa gunakan bahasa Inggris yang ini. One is many. Many are one. Satu ternyata adalah banyak. Banyak adalah satu. One in many. Many in one. Jadi bisa dibilang 3 in 1. Ya. 3 di dalam 1. 2 in 1. 2 di dalam 1. Ya. Ini sebuah fakta fisika. Lalu kembali kepada Alfred Whitehead. Kita berbicara filsafatnya. Secara khusus berbicara mengenai morfologi alam semesta. Saya katakan morfologi eksistensi. Morfologi dari setiap keadaan atau ada. Ingat
yang baru-baru kita berbicara tentang ontologi, ya, ilmu tentang ada, kan? Jadi setiap ada, being, ya, kita berbicara entitas aktual, ya kan? Morfologi berarti kan terkait dengan bentuk, ya, morfe, kemudian logi, jadi semacam ilmu mengenai bentuk-bentuk atau penampakan, ya, penampakan dari segala sesuatu, ya. Tadi kita sudah katakan berdasarkan filsafat Abenotwaki bahwa segala sesuatu itu kan entitas aktual atau terdiri dari entitas aktual sebagai satu resfera atau satu kenyataan dasaria terdalam final. Di luar itu nothing, tidak ada sesuatu. Kita mau sebut dengan apa? Ya kan? Tuhan pun tergolong entitas aktual. Maka kalau kita berbicara tentang alam semesta, ya, kita berbicara kosmologi dalam kaitan dan teologi, ya. Maka itu kan Alkitab juga menyatakan bahwa ciptaan, kan kita mau mengenal Allah dari sisi pernyataan umum, kan mengenal dari ciptaannya. Nah, saya pikir dalam keyakinan agama lain, misalnya Islam juga, mereka bisa menghayati Allah karena keadaan alam di sekitar. Jadi sebetulnya alam semesta ini menunjukkan siapa penciptanya. Apa artinya menunjukkan siapa penciptanya? Ya, ini kan ada yang memahami itu panteisme. Pan semua teisme, pemahaman tentang Allah atau Tuhan. Maka semua adalah Tuhan, sebaliknya Tuhan adalah segala sesuatu atau semua. Wah, ini cilaka lagi. Iya kan? Akan tetapi, ya, bukan panteisme. Yang kita bicara di sini adalah ya, juga terkait dengan soal emanasi, ya. Jadi semacam apa ya, pancaran atau tetesan dari diri Allah begitu, lalu menjadi sesuatu. Dia keluar dari Allah. Ini bertentangan nanti dengan logika itu, creatio ex nihilo, penciptaan dari ketiada, dalam arti tidak bukan diri Allah yang jadi, tapi dia berfirman maka jadi, ya kan? Nah, oke. Jadi dalam skema pemahaman mengenai morfologi berdasarkan Abenotwaki, maka itu tadi kita lihat sesuatu, maka kita bisa punya penghayatan tentang keagungan Allah. Dengan kata lain, sekalipun secara sama, ciptaan itu menunjukkan eksistensi Allah, ya kan? Nah, jadi dalam logika ini, ya, satu adalah banyak, banyak adalah satu, ya. Nanti apa implikasinya? Misalnya, akan tetapi logika ini kan tidak bisa dibantah. Masuk ke fisika kuantum ini. Jangankan kita berbicara tentang fusi, masuk ke dalam struktur terdalamnya, ke tingkat atomik, maka sudah kita harus mengakui bahwa satu adalah banyak, banyak adalah satu. Ini mudah-mudahan ini semacam gambaran yang samar atau kabur mengenai logika Tritunggal tadi. Tri ini kan jamak, tunggal kan Satu. ya satu, dia tunggal kan. Tunggal jamak, jamak tunggal. Lihat sesuatu kita bilang satu, iya kan? Ternyata diurai sampai ke tingkat atomik, oh bukan satu, ada banyak penyusunnya. Dan secara eksaktis fisika kuantum ini kita tahu persis bahwa satu ini ternyata ada banyak, banyak itu ada satu. Dan kita misalnya benda-benda keras yang sangat kita lihat sehari-hari, benda-benda keseharian lah di lingkungan kita, bahkan badan kita, ya kan? Kita kan bilang satu.
Ternyata satu ini menyusun banyak. Satu masyarakat terdiri daripada banyak individu. Tapi kita sebut sebuah masyarakat, suatu masyarakat. Toh? Individu adalah pembentuk masyarakat, ya. Pembentuk crowd, kerumunan, toh? Pembentuk suatu keadaan kolektivitas. Toh? Sebaliknya keadaan kolektivitas atau crowd, kerumunan, suatu keadaan masyarakat, satu kesatuan ketika diurai ternyata terdiri daripada individu-individu penyusunnya. Dan dia seperti itu, ya kan? Sekali lagi, dapat saja logika ini merupakan satu sumbangsi yang saya katakan kabur juga, tetapi kiranya bermanfaat dalam hal bagaimana pemahaman kita tentang konstruksi teologi Allah Tritunggal tadi. Anda mau memahami Allah secara eksaktis? Pahamilah dulu melalui keadaan benda-benda sekitar sampai pada tingkat atom dan subatom. Mungkin itu dapat membantu Anda dan saya untuk bisa memahami doktrin Allah Tritunggal. Oke, jadi saya pikir mengenai hal itu sampai di situ. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya, dari setiap uraian tadi, saya memiliki satu pertanyaan. Kalau begitu menurut Bapak, implikasi atau bagaimana refleksi mengenai doktrin Allah Tritunggal yang telah dibahas tadi, Pak? Jadi kita lihat apa implikasi, akibatnya terhadap doktrin Allah Tritunggal, kan? Itu pemikiran saintifik tadi, itu logika sains itu. Bagaimana implikasinya? Ya. Lalu kita membuat semacam refleksi saintifik, ya, terkait dengan doktrin Allah Tritunggal tadi, ya kan? Jadi begini, kita mulai dengan data Alkitabiah, ya, Alkitabiah. Jadi memang para bapak gereja ketika atau selama pergumulan mereka dan ketika untuk pertama kali menyusun, ya, doktrin Allah Tritunggal ini sebagai suatu ajaran dan pengakuan iman Kristiani, ya, itu kan mereka berdasarkan Alkitab dan berdasarkan kesaksian-kesaksian dari para murid, ya, penulis Alkitab. Jadi mereka tidak mengarang-arang sampai pada konsili tertentu baru katakanlah mempertuhankan itu, mempertuhankan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Tapi ini satu pergumulan yang cukup panjang, puluhan bahkan ratus tahun, ya. Jadi dalam hal ini data Alkitab, ya, itu Kejadian 1 ayat 5, ya, itu misalnya disebut hari pertama, itu dipakai kata ehad pertama. Ehad artinya satu, ya. Lalu diartikan esa, ehad. Oh? Kemudian Kejadian 2 ayat 24, satu daging. Oh? Basar ehad, basar ehad. Satu itu ehad, ehad satu, ya. Kemudian Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, ya, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu itu
Ya, Allah adalah Tuhan, Tuhan itu esa. Ya, kata esa. Tetapi ingat, hubungan kata ehad yang diterjemahkan dengan kata satu atau esa itu dikaitkan secara khusus dengan bentuk jamak. Jadi misalnya kata benda Elohim yang nama Tuhan, akhiran in itu dalam bahasa Ibrani itu jamak. Kejadian 1 ayat 3 ya. Wayomer Elohim Yehi or wa Yehi or. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadilah. Elohim, im. Kemudian dalam Kejadian 1 ayat 26 ya. Kalau dalam teks bahasa Indonesia terjemahan lain, Lembaga Alkitab Indonesia ya, yang terjemahan baru, termasuk terjemahan baru, ayat 26 mengatakan, berfirmanlah Allah, bagilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tahu? Perhatikan baik. Wayomer Elohim naasa Adam betselem nu kidemut nu. Berfirmanlah Allah, Elohim, im tadi, baiklah kita, kita, asya, menjadikan kan, nu, betselem nu, kidemut nu, naasa Adam, naasa, kata ganti orang pertama, jama, betselem nu, kita juga jamak, kami atau kita. Kidemut nu. Nu 2 kali. Itu nu. Kita, kami. Ya, tapi ini diterjemahkan kita. Kata ganti orang pertama jamak. No? Kan kalau tunggal kan saya, aku. Ya kan? Jamak. Jadi seperti itu. Ini satu keadaan di dalam Alkitab yang merupakan gumulan dari para bapak gereja juga. Mereka memperhatikan ini. Ya. Lalu kemudian dikaitkan Kejadian 1 dengan Yohanes 1. Di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh alam yang lain di atas permukaan. Ayat 3, berfirmanlah Allah, yang tadi saya sebutkan dalam bahasa Ibrani itu, ya, jadilah terang. Lalu terang itu jadilah. Firman ini itu dikaitkan dengan Yesus Kristus sebagai logos dalam bahasa Yunani. Ya, dia seperti itu. Wayomer Elohim Yehi or wa Yehi or. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ini semua dikaitkan. Kemudian bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Lalu kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana kestabilan, konsistensi moral Yesus itu. Kestabilan, ya, konsistensi moralnya, tidak bercela, tidak bernoda, dia suci. Nah, kita berbicara refleksi, ya. Oke, itu sudah data Alkitab. Lalu
dengan pergumulan yang panjang, melelahkan, lalu pada akhirnya jadilah rumusan ya dogmatik Allah Tritunggal. Ya kan? Kita berefleksi saja secara saintifik. Pakai ini. Ini kan satu atom. Tapi ada elektron, ada proton, ada neutron. Apakah elektron adalah bagian daripada atom? Ya, dia adalah atom. Apakah proton adalah bagian daripada atom? Ya, dia adalah atom. Apakah neutron adalah bagian daripada atom? Iya, dia adalah atom. Akan tetapi apakah elektron adalah proton? Tidak. Karena selain beda nama, juga elektron itu bermuatan negatif. Proton bermuatan positif. Neutron tanpa muatan. Apakah neutron adalah proton? Tidak. Beda seperti tadi juga dijelaskan. Apakah neutron adalah elektron? Tidak. Tetapi semuanya adalah kenyataan atom itu sendiri. Iya kan? Tidak bisa tidak. Jadi intinya di sini terkait dengan kata ehad tadi, ya. Ehad itu bukan tunggal yang kita kalau dalam bahasa Ibrani ada satu itu yahid. Ya. Yahid, ya. Jadi kalau apa itu? Ehad, ya. Oh. Kalau yang satu yahid. Iya kan? Ini tulisan Ibrani. Ini kenyataan dasar alam semesta, yakni pada tingkat atomik itu secara logis bisa dipakai ya untuk ehad. Karena ingat ehad tadi itu bernuansa jamak. Kemudian nama Tuhan Allah Elohim, ya itu sebetulnya dari sisi teori sumber ya itu sumber Elohist. Makanya Allah. Ya ada gabungan juga Yahwist, Elohist. Ya, seperti itu. Penggunaan nama. Jadi beda kalau Alkitab Indonesia itu ditulis Tuhan huruf besar semuanya berarti sumber Yahwist. Ditulis oleh penulis Yahwist. Ya. Sedangkan kalau sudah Allah itu Elohist. Ya, sumber Elohist ditulis oleh orang Elohist. Ya. Oke. Kalau Yahid toh, dia beda. Itu tadi ehad ya, ehad. Yahid itu misalnya di dalam Alkitab itu ketika Abraham dalam Kejadian 22 ayat 2 dan ayat 16. Anak tunggal. Kata tunggal itu toh, dalam bahasa Ibrani Yahid. Kata dasarnya itu Yahid. Ini tunggal. Jadi kalau tadi hari pertama kan orang Ibrani itu dari petang ke pagi, pagi ke petang. Jadi ada dua sebenarnya, petang dan pagi. Jadilah hari pertama, maka ada dua unsur yang ditambah pada akhirnya menjadi satu. Kan? Kemudian manusia itu kan menjadi satu daging. Adam ditambah Hawa, toh menjadi satu. Jadi satu tambah satu bukan dua, tetapi satu. Adam ditambah Hawa, ya jadilah satu daging. Itu ehad karena ada penambahan, ada susunan yang lain begitu. Jadi itu dia terkait dengan makna jamak ini. Ehad itu bernuansa atau bermakna jamak, sama dengan akhiran im tadi. Toh, Allah itu Elohim, toh. Kemudian toh, Asya. Kita jamak kan? Nah, Yahid secara khusus itu anak tunggal, makanya ditulis ini tunggal, bukan satu, tunggal. Kalau satu atau esa kan masih bisa dibagi.
Tadi kan berdasarkan pengertian tadi. Tapi kalau tunggal tidak bisa. Itu mutlak. Dan Alkitab pada umumnya memang menggunakan ehad. Maka tadi saya bilang logika sains secara khusus fisika kuantum ini dapat ya dipakai sebagai semacam penalaran saintifik terhadap ya, dan secara keseluruhan penalaran terhadap Allah Tritunggal. Itu yang pertama. Refleksi bagian kedua ya adalah mengenai keesaan itu sendiri. Ini kita menggunakan logika sains sosial ya, psiko sosial atau psikososiologis ya. Sekarang begini, kan ada yang bilang begini, kalau Yesus sepenuhnya Allah, ketika dia di bumi surga kosong dong. Lalu berdoa kepada siapa? Waktu di Taman Getsemani. Lalu disalib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti dia bohong. Iya kan? Karena masa kepenuhan dalam diri dia kok dia masih berdoa? Kan Allah sudah ada di bumi. Dia kan? Berarti di surga kosong. Iya kan? Akan tetapi keesaan itu, toh, kita lihat pertama, saya mau katakan bahwa dengan logika tadi saja, kan satu tetap, dua tetap di sana. Ini logika sederhana. Yesus Isa Al-Masih sebagai anak tunggal Allah, dia adalah Allah, dia turun ke bumi, kan masih ada dua. Maka ketika dia berdoa bagi Taman Getsemani maupun disalib, kan berdoa kepada Bapa, ditujukan kepada Bapa kan? Ya kan? Seperti itu realitas atomik tadi kan? Elektron, proton, neutron, ya kan? Oke, itu kaitan fisik. Jadi kita mau membayangkan kaitan fisik begitu. Kalau kaitan fisik satu di sana, misalnya, ya ini atom, ini kan terdiri dari sekian banyak atom ya. Berarti kalau angkat balang ini pindah ke sana, kan semua atom terikut. Sini kosong, ya kan? Kasih pindah, ini dia katakanlah di sini. Kasih pindah ke sini, semua atom ini kan terikut di sini. Sini kosong, ya kan? Akan tetapi perlu kita katakan bahwa bukan saja keterikatan dan atau kesatuan fisik. Kita berbicara eksistensi ini luas. Tetapi juga keterikatan ya atau kesatuan secara non fisik. Saya berikan contoh. Ketika kita berada di sini, saya misalnya, ya, jauh dari rumah kurang lebih berapa kilometer? Ini kan kilometer 14, di sana 10. Ya, berarti 4 kilometer. Rumah saya 4 kilometer dari sini, kurang lebih, ya kan? Ketika saya di sini, ya kan? Apakah kesatuan saya, keterikatan saya dengan istri dan kedua anak saya itu terputus? Tidak kan? Kalau kami berempat itu baku ikat secara fisik, satu kan ya, saya di sini, mereka ada di sini, iya kan? Sekali lagi, apakah saya saat ini berada di sini berarti bahwa saya tidak lagi punya hubungan dengan istri dan kedua anak saya? Tidak kan? Tidak. Tetap ada hubungan. Ini kesatuan. Satu keluarga, satu rumah tangga. Iya kan? Pertanyaannya, apa sebenarnya unsur pengikat? Perekat. Sehingga dikatakan satu. Kalau di dalam organisasi, itu biasanya tujuan ya, merupakan unsur perekat. Visi, misi, segala macam tujuan ya. Satu visi, satu misi, satu tujuan. Ya kan? Lebih pada hal-hal seperti itu ya. Itu organisasi umum, semua organisasi. Tetapi di dasar eksistensi ya manusia
contoh yang tadi, saya dan istri dan kedua anak saya diikat oleh apa? Kasih, cinta, cinta kasih, sayang, love. Karena cinta, saya datang ke sini. Karena cinta, saya di rumah. Temani kedua anak saya, istri saya harus bekerja. Karena cinta, kedua anak saya menghormati saya dan istri saya, orang tua mereka. Mereka belajar dengan sungguh. Karena cinta, kami melakukan sesuatu demi masa depan mereka. Karena cinta, kadang-kadang sekalipun sudah malam, saya harus pulang temui istri dan kedua anak saya. Ini cinta. Istri saya pun sama, harus berangkat di rumah pada waktunya, melakukan tugasnya sebagai istri. Ini cinta, ini tidak bisa dipungkiri. Sama halnya dengan tidak bisa kita pungkiri realitas fisika tadi. Ini empiris kok, kita alami kok, ya. Jadi mau pendeta kah, ustadz kah, atau katakanlah seorang saksi Yehova kah, atau ateis sekalipun, kira-kira dia berumah tangga untuk apa? Dia menjalin hubungan sosial untuk apa? Dan karena apa? Di dasar semua itu, kalau seseorang masih mencintai istrinya, seseorang mencintai anak-anaknya, istri mencintai suami, anak mencintai orang tua, maka itu bukti kasih. Ketika kasih, cinta atau sayang, love itu kalau sudah tidak ada, maka putus. Diganti kebencian. Coba lihat. Suami bisa buang istri karena benci. Istri bisa lepas suami karena benci. Iya kan? Anak bisa tinggalkan orang tua karena benci. Anak, antara anak dengan anak bisa saling membenci sampai menyangkali hubungan saudara. Iya kan? Tapi yang mengikat kita manusia dan kasih itu juga, tetapi ingat di dalam Kristen ada perbedaan. Kalau kasih storge kan hubungan di dalam keluarga, kasih yang mengikat. Tapi juga bisa kalau suami istri kan kasih apa tuh eros ya, kalau tataran biologis ya. Storge itu orang tua dan anak, anak dan orang tua. Filia kasih persaudaraan, jadi adik kakak. Allah itu kasih agape, kasih yang sempurna, yang tanpa apa pamrih. Kalau dikasih sesuatu tidak lagi mau tuntut balas, tidak. Kasih itu membuat dia harus berkorban. Makanya dalam Kristen, Yesus Kristus yang namanya di Islam itu Isa alaihissalam, Isa al-Masih, ya itu ya itu apa? Wujud kasih, berkorban, mati di kayu salib menurut iman Kristen. Kematiannya itu menunjukkan pengorbanan diri Allah. Yang mengikat ini Allah Tritunggal, Esa yang tiga itu, tiga yang Esa itu adalah kasih. Jadi tidak satu datang, tiga datang. Tidak. Mereka merupakan satu kesatuan, satu tunggal. Karena diikat oleh kasih. Bapa mengasihi anak dan Roh Kudus, anak mengasihi Bapa dan Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa dan anak, Roh Kudus mengasihi anak dan Bapa. Lalu lapisan refleksi yang ketiga. Ini sebenarnya masuk pada Kristologi. Ya, kalau dalam ilmu teologi itu Kristologi. Jadi soal ketuhanan Yesus dan kemanusiaannya. Akan tetapi saya rasa perlu juga saya sampaikan di sini. Ya. Jadi begini, ada yang mengatakan, kok masa Allah dibunuh? Masa Yesus itu anak Allah, dia adalah Allah kan, Tuhan, kok masa bisa dibunuh? Ya. Terus kemarin malam saya nonton satu video yang lucu sebenarnya, perdebatan antara Muslim dan Kristen. Saya pertanyaan, apakah Allah dapat dipukul? Saya ketawa sendiri. Masing-masing dengan kerangka berpikirnya. Ya.
Satu Al-Quran sudah di belakang kepala, satu Alkitab sudah di belakang kepala. Bagaimana bisa nyambung? Memang sangat sulit. Ini menyangkut konsep Allah. Ini teologi. Dan dalam kaitan dengan Tritunggal. Oke, sekarang gini. Allah itu maha kuasa kan? Ya kan? Kekuasaan memberikan seseorang pada tataran biasa manusia. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin dia leluasa, bebas, bergerak. Itu kekuasaan. Memberikan dia keleluasan, kebebasan. Hah? Itu kekuasaan. Allah dipahami seperti itu. Jadi bilang apa? Ini yang tadi saya sudah bilang. Creatio ex nihilo. Penciptaan dari ketiadaan. Rumusnya apa? Yehi or, wa yehi or. Jadilah, maka jadilah. Terang. Yehi wa yehi, jadilah, maka jadilah. Itu sama dengan di Islam. Kun fayakun. Jadi, maka jadi. Allah dipahami sebagai satu kekuasaan yang begitu besar sampai tidak mungkin dia bisa menderita. Dengan tanda petik tadi, tidak mungkin dia dipukul. Ada yang bilang, kok Allah Tuhan kok makan ikan goreng pada saat dia bangkit ya? Kok makan pisang goreng? Allah kok masa disalib tidak bisa turun-turun mati, ya kan? Ini karena apa? Hampir boleh katakan semua agama memahami Allah sebagai satu eksistensi yang maha kuasa, yang kun fayakun tadi, yang yehi wa yehi tadi, jadilah maka jadi, ya kan? Allah dipahami seperti maharaja kaisar yang duduk di singgasana dan rakyatnya adalah budaknya. Bilang sesuatu, rakyat kerja. Mau mati kah hidup, kerja di situ. Dia yang berfirman kok. Maha kuasa. Saya mau katakan kembali lagi. Makhluk pun menderita. Tadi kan kita sudah katakan, mau pahami Allah, pahami juga ciptaannya kan. Ciptaan menggambarkan juga, tidak secara langsung, tapi mengekspresikan sebenarnya. Secara filosofis, kenapa sih ada penderitaan? Maka kalau Allah menjadi manusia, ya, ini sebuah penderitaan. Allah ini pahami maha kuasa tadi, oke dia maha kuasa. Maka kita mau katakan Musa di Gunung Sinai, ketika dia minta mau melihat wajah Allah, dia mau mati. Dia bisa. Berani bertahan 1 detik atau 2 detik, dia mati habis. Kan tidak bisa, tidak mungkin. Ya kan? Bayangkan, dia harus, kalau di Filipi itu mengatakan, dia mengosongkan diri. Meninggalkan keilahian, mengosongkan diri. Untuk menjadi manusia. Artinya, menjadi sama dengan makhluk ciptaan. Dari yang tadi maha kuasa, yang gunung-gunung pun bisa hancur, bumi bisa hancur. Dia turun menjadi ciptaan. Iya kan? Coba bayangkan. Iya kan? Itu sebuah penderitaan. Itu penderitaan. Inkarne, menjadi daging, berubah wujud saja sudah menderita. Kenapa? Dia penderitaan dari yang pencipta menjadi sama dengan ciptaan, yakni yang diciptakan. Derajat Allah itu menjadi rendah. Makanya ada lagu dalam Kristen, yang Tuhan di surga menjadi rendah. Iya kan? Yang maha kuasa menjadi rendah. Ini satu penderitaan. Saya mau tanya dulu, seorang presiden ketika dia menjadi tukang pel sebuah ruangan di rumah sakit, bagaimana itu? Penderitaan tidak? Itu penderitaan pertama. Lapisan kedua dari penderitaan itu, coba bayangkan konsekuensi moral. Menjadi manusia, Allah merelakan
putra tunggalnya, Yesus Kristus itu yang adalah Allah, saya hakikatkan, menjadi manusia dengan resiko bahwa Yesus atau Isa Al-Masih alaihissalam itu bisa menentang dia malah. Bahaya. Allah tuh, makanya kalau dia berdosa, bubar. Derajat Allah, harga diri Allah dipertaruhkan pada figur Yesus itu. Ini penderitaan. Bahkan Allah rela karena kehendak bebas pada Yesus tadi. Kan dia jadi manusia. Tidak boleh dikurangi kemanusiaannya. Kan? Dia dicobai, bisa dicobai. Bisa berbuat dosa, tapi Alkitab mengatakan apa? Dan kita semua mengatakan bahwa dia tidak berdosa. Sekalipun dicobai. Iya kan? Sangat berbahaya. Allah mengambil satu langkah yang penuh resiko. Dia menjadi manusia 100%. Maka kalau jadi manusia, kan bisa dipukul. Benar kan? Dia bisa makan ikan goreng kan? Benar kan? Dia bisa mati kan? Mati. Bahkan sejak lahirnya, Herodes sudah mengintai dia. Harus lari, kasihan. Ya. Bayangkan di dalam kandungan ketika dia dikandung oleh Maria, oleh Maryam itu, kalau di Islam. Ya. Isa alaihissalam dikandung. Dia harus lari oleh kejaran orang Yahudi. Kalau dalam kitab oleh kejaran apa? Herodes, ya kan? Bayangkan ketika janin harus lari, tersenggol jatuh, kan risiko. Bisa mati ibunya dan dia sendiri pun tidak bisa. Ini risiko. Kembali kepada risiko moral tadi. Dia bisa salah, ya kan? Dia bisa berdosa, tetapi tetap konsisten untuk tidak berbuat dosa. Dengan kata lain, dia tetap menaati kesepakatan di dalam diri Allah bahwa dia harus menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia ini. Dia tidak melanggar kesepakatan. Dia tidak melanggar saling pengertian, harmoni, ya, keselarasan dalam pemahaman dan rasa. Bukan hanya memahami, tetapi perasaan terdalam Allah pun dimiliki oleh Yesus Kristus. Dan dia kalau membuat sesuatu, dia pikir perasaan Bapa. Dia harus berpikir tentang perasaan Roh Kudus. Dia harus berpikir tentang pikiran Bapa. Dia harus berpikir tentang pikiran Roh Kudus. Tidak boleh salah. Ya kan? Maka saudara-saudara, coba bayangkan. Alkitab mengatakan apa? Dari dulu Allah mengutus para nabi. Ya. Jadi nabi itu utusan. Para nabi diutus semuanya, tidak ada yang mungkin. Ada nabi palsu, yaitu yang bertugas di istana-istana, bernubuat demi kebaikan raja. Jadi, demi apa? Istilahnya apa? Menyenangkan hati raja. Bernubuat palsu. Tuhan tidak bilang, dia bilang kamu makmur. Tuhan bilang bahwa Israel akan hancur menjadi dua kerajaan. Ada yang bernubuat? Tidak. Israel tidak utuh, akan baik-baik saja. Ini nabi-nabi palsu. Tuhan sudah bilang begini. Nabi-nabi ini mengubah. Ya. Karena kita kutanya sendiri, mencari popularitas diri sendiri. Ya, istilahnya jalan sendiri. Ya. Maka apa? Oke, terus itu nabi palsu. Di satu sisi ada nabi yang benar. Dia datang menyampaikan, tapi malah nabi itu diusir, dilempar dengan batu, ditolak, dikejar. Berarti apa? Rakyatnya, umat yang tidak setia. Kalau tadi nabi palsu, nabi yang tidak setia, maka umat mengejar nabi benar, berarti umatnya yang tidak setia kan? Lalu siapa menjadi standar kebenaran dan moral? Kebenaran moral, kebaikan moral, siapa yang jadi standar? Kebenaran artinya, siapa yang menjadi standar bahwa yang disampaikan dari Allah itu benar-benar tersampaikan. Ya kan? Lalu kebaikan moral atau kebenaran moral, bagaimana kelakuannya yang diutus itu? Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus, Isa alaihissalam
berbuat dosa. Tidak. Sampai saat ini, sama dengan pengakuan bahwa dia hidup sampai saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan dia berdosa. Tidak. Kalau ada orang katakan begitu, itu orang itu benar-benar menurut saya tidak memahami kitab suci, tidak mempelajari sejarah, ya, sama sekali tidak. Dan lebih daripada itu hanya apa? Rasa kebencian, kejengkelan, karena tidak mau sebenarnya memikirkan secara dingin, memikirkan secara cool, ya, dan secara benar. Lalu hanya maki-maki aja lah. Dan kalau orang mau berpikir sungguh-sungguh, mau belajar sungguh-sungguh, pasti dia sangat menghormati Yesus Kristus atau Isa alaihissalam. Dia bahkan tidak berani. Karena saya ingatkan lagi, dia masih hidup dan dia akan datang sebagai hakim dan raja. Dia adalah standar. Tadi kan mengutus nabi-nabi segala macam, semuanya datang, dia bisa. Nabi dalam tanda petik berselingkuh, dengan raja-raja, membuat palsu. Jadi nabi yang salah. Nabi yang benar datang menyampaikan. Yang palsu ini justru umatnya. Menentang nabi, bingung kita semua. Maka Allah sendiri harus menjadi standar. Setelah utus mereka tidak bisa. Nabi belok, rakyat pun keras kepala, Allah sendiri turun. Tapi kalau dia datang turun dengan eksistensinya yang begitu besar, begitu dahsyat, kan percuma saja. Bumi ini dalam ukuran alam semesta seperti debu di hamparan padang gurun, seperti pasir, sedebu pasir di itu hamparan pasir di pantai, seperti setetes setitik 0,0000000 sekian liter ditaruh di dalam laut. Lalu lihat saja alam semesta, suatu yang besar, kemudian coba mundur, dia hilang di dalam sistem bintang, ya kan? Tidak ada arti. Maka bayangkan kalau dia datang sebesar itu, sementara dia lebih besar daripada semua, hancur barang itu. Mungkin dia cari dulu sudah dapat, ya kan? Kalau sudah hilang, sudah terbakar. Maka secara logis dia harus menyesuaikan diri, mengambil langkah penderitaan tadi, menjadi sama dengan manusia, berarti menjadi sama dengan makhluknya. Allah supaya apa? Tidak ketakutan, dan juga menjamin kehidupan daripada makhluk itu sendiri. Dia datangkan kekuatannya atau keadaannya kan lebih. Kita mau hitung apa lagi? Bom nuklir sebesar apapun tidak sama dengan dia, habis dia kan. Maka dia harus menjadi itu supaya orang tidak kaget, jantung tidak putus, ya kan? Yang berikut masuk pada penelitian, dia datang supaya yang tadi ini nabi palsu, toh nabi-nabi palsu, umat yang keras kepala, dorang kan baku melawan, toh nabi benar dan nabi palsu baku melawan, nabi benar dengan umat yang keras kepala baku melawan, ya kan? Ini dia turun sebagai standar. Tuhan yang langsung, maka tidak mungkin ada yang melawan. Tuhan bukan saja begitu berkuasa, tetapi dia begitu baik secara moral. Makanya dia dikatakan bahwa dia adalah Bapa. Tidak mungkin seorang Bapa memberikan ular atau kalajengking ketika anaknya meminta ikan. Tidak mungkin seorang Bapa kasih batu kalau anaknya meminta roti atau nasi. Kebaikan Bapa itu, dia secara moral, dia tidak boleh berdosa, dia tidak boleh mencuri, tidak boleh membilang apa, kamu pergi berperang bagi hasil rampasan, tidak. Kamu boleh membunuh, kamu boleh bikin ini, ya kan? Istrimu kalau berzina atau apa, bunuh dia, bakar dia, tidak. Dia beradabkan. Yesus itu datang membawa kasih Allah. Dia adalah gambar yang sempurna dari diri Allah itu yang sejak kekal, Allah Tritunggal itu. Ya. Lalu dia siapa? Bapa kan mengajak kita semua panggil Allah, pencipta adalah Bapa kan? Dia ini loh kebaikan. Ini kebaikan ini. Bapa seperti ini. Nabi-nabi mungkin mereka keliru, mereka capek. Penulis-penulis Alkitab, penulis-penulis kitab suci mungkin mereka kecapean sehingga keliru dalam menggambarkan Allah. Allah yang sesungguhnya, Yesus bilang apa? Aku bermain-main di pangkuan Bapa kan?
Dia yang paling tahu tentang Allah. Tidak mungkin seseorang datang menjadi standar ukuran, menjadi hakim, menjadi raja, kalau dia tidak tahu apa-apa tentang Allah. Hanya orang yang paling dekat saja. Dan Yesus melukiskan dirinya sebagai anak di pangkuan Bapa. Coba Anda bayangkan dalam rumah tangga Anda. Orang lain tidak tahu keadaan Anda, tapi anak Anda pasti lebih tahu. Paling dekat kok, dia tahu keadaan. Maka itu yang dia lakukan, dia datang. Nabi palsu, kau minggir. Ya kan? Kepala batu, umat-umat ini, minggir. Ini, kamu lihat di sini. Dia sendiri yang datang. Maka tidak mudah, saya ingatkan. Ini penderitaan. Ada pendeta yang bilang, kan Allah itu kan maha kuasa. Kalau dia mau jadi manusia, kan jadi apa kan? Bahkan bilang ada jadi apa? Pohon kah? Bisa. Kok seenak itu? Saya tidak setuju dengan konsep pendeta itu. Karena terlalu memandang Allah sebagai apa ya? Satu kekuatan nuklir. Yang mau jadi apa saat itu jadi. Tidak. Allah sangat menderita. Dia lebih menderita daripada kita. Karena dia maha kasih. Maka dia juga maha menderita akibat ulah kita. Akibat kematian yang kecil-kecil terima makhluk hidup ini ya. Kasihan. Mereka baru lahir sehari manusia injak mereka mati. Kita manusia tidak merasa menderita. Tetapi dia mencipta karena itu milik kepunyaan. Maka dia lebih menderita. Karena dia mau makhluk itu kan hidup. Ya. Beranak pinak. Kok manusia pinjak? Coba manusia. Kita dia lahir raksasa satu tahun injak dia kepala. Kan berarti kemungkinan hidup ke depan dia bisa menjadi sesuatu kan sudah terbunuh. Kan ini Allah lebih menderita. Tapi Allah tidak kok kaki pindah. Tidak. Karena memang dia memberikan kebebasan itu. Maka dia menderita. Tetapi Allah adalah kasih. Kalau dia bukan kasih, hari ini pasti dia perintah nabi-nabi, kampe-kampedan, dibunuh orang-orang saya yang tidak dengar saya. Tapi tidak, Allah tidak memerintah seorang nabi untuk bunuh orang. Di dalam Yesus kita tidak dapat gambaran itu. Sama sekali tidak. Yesus malah mengajarkan, kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya kan? Dia mengajarkan itu. Dia maha kasih. Iya kan? Sehingga sekalipun tiap hari kita lakukan, tetapi dia mengampuni kita. Bayangkan, kita bisa rasakan saja. Orang buat kita ampuni 3 kali, mungkin itu sulit ampuni. Kalau bikin jengkel misalnya, iya kan? Tapi Allah tidak. Karena Yesus mengatakan apa? Allah adalah kasih. Allah adalah roh. Maka barang siapa yang menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Allah, Yesus katakan Allah adalah kasih. Paulus bilang apa? Kalau kita menyangkal dia, mungkin dia bisa menyangkal kita. Tetapi kalau kita tidak mengasihi dia, dia tetap mengasihi kita. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya adalah kasih. Kan begitu? Iya kan? Jadi kembali lagi, tidak semudah itu. Allah berubah tiba-tiba. Kalau kita hitung dalam tahun cahaya, kecepatan Allah dalam mengambil keputusan dalam tahun cahaya. Toh? 1 detik saya 300.000 kilometer. Toh? Hitung saya kalender biasa. 1 tahun saya sudah berapa? Baru dibalik ke waktu manusia yang 1 kali 24 jam. Berarti miliaran tahun, triliunan tahun. Dia merenung. Ini jadi manusia saja turunkan derajat Tuhan. Lalu yang berikut lapisan kedua, menjadi manusia resiko bisa berbuat dosa, bertentangan dalam diri Allah, iya kan? Lalu belum mendamaikan orang, iya kan? Segala macam. Jadi saya pikir ini kita punya pembahasan ya mengenai itu apa? Tritunggal Allah ya dari logika sisi logika sains, toh? Kemudian kita memberikan contoh saja untuk contoh apa fakta matematis, kemudian fisika secara khusus kuantum, kemudian contoh realitas sosial ya. Jadi sains eksakta dan sains sosial ya.
Nah, mudah-mudahan dengan ini bisa ada pencerahan, sekalipun dalam mau memahami doktrin Allah Tritunggal kita tentunya sangat jauh ya dari para bapak gereja. Jadi dalam pandangan yang kabur pun mudah-mudahan dalam itu kita masih bisa melihat dia. Tidak meraba-raba seperti orang yang buta, tetapi ada dia bisa melihat sesuatu. Anggaplah seperti itu. Kiranya ini bisa menolong kita semua, baik umat Kristen, Islam, ya, maupun yang lain, ya, sama-sama kita berpikir tenang, lalu bisa malah menjadi sebuah diskusi agar supaya bisa saling memberikan masukan. Ya, jadi pada akhirnya saya mau ingatkan juga, ya, bahwa dengan dirumuskannya teologi Allah Tritunggal, maka para bapak gereja, ya, mau hampir 2000 tahun, ya, sebelum munculnya para ilmuwan Einstein, Dalton, ya, Max Planck dan sebagainya itu, kan, dengan teori ataupun fakta daripada fisika kuantum itu, ya, mengenai atom, ya, elektron, proton, neutron, yang tadi kita katakan ternyata alam semesta ini kan terdiri dari satu, banyak adalah satu, kan. Jadi mereka jauh sebelum para ahli-ahli ini sebenarnya sudah melakukan satu antisipasi, ya, mengenai teori ini. Hanya mereka rumuskan itu dalam terminologi atau parafrase, ya, teologis, ya, seperti itu. Tetapi dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumusan teologi Allah Tritunggal itu yang tadi saya bilang mengantisipasi teori dan fakta daripada kenyataan dasaria alam semesta pada tingkat subatom. Ya, jadi jauh sebenarnya mereka mungkin secara tidak sadar mengungkapkan secara tidak langsung fakta alam semesta pada kenyataan terdalam pada tingkat atom bahkan subatomik tadi, kan, tetapi dalam bahasa teologis dan kita bisa katakan dalam bahasa agamis. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Ya, pemirsa, itulah pembahasan kita dan kita akan jumpa di video-video berikutnya.